Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Bimo Ibrahim dari kelas 1A Prodi Teknik Informatika. Di sini saya memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebuah ideologi asli Indonesia dan yang berjudul Pancasila sebagai Identitas Nasional. Nah, Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah dalam bidang sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI yang mewakili oleh anggota yang berasal dari berbagai wilayah dan bukan dipaksakan oleh kekuatan tertentu. Prinsip-prinsip dasar ditentukan oleh para pendiri bangsa dari filsafat hidup bangsa Indonesia dan kemudian digeneralisasi menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar yang merupakan identitas dan karakter Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia adalah sumber motivasi, inspirasi, pedoman perilaku, dan sekaligus tolak ukur yang sebenarnya. Nah, nilai-nilainya yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Yang berisi nilai ini merupakan nilai yang memiliki kekaitan antara individu dan dengan Sang Pencipta atau sesuatu yang dianggap sakral maupun suci. Nilai ini juga menggambarkan rakyat Indonesia yang memiliki kepercayaan keberadaan Tuhan atau menjalankan semua perintah agama dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Contoh implementasi dari nilai ketuhanan yaitu menjunjung tinggi toleransi antar beragama dan menghormati keyakinan yang dianut oleh orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang berisi nilai ini bisa juga disebut dengan moralitas. Nilai ini dapat diartikan sebagai penciptaan suatu kesadaran tentang sebuah keteraturan selalu akses kehidupan. Hal ini karena manusia dapat menjadi makhluk yang sempurna, yaitu makhluk yang beradab. Singkatnya, manusia seperti contoh pengakuan atau penghormatan terhadap antar sesama manusia. Contoh implementasi dari nilai kemanusiaan yaitu memiliki sikap tentang rasa terhadap orang lain, mengakui dan menghargai kesamaan derajat serta manusia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Yang ketiga, nilai persatuan yang berisi persatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak pecah. Dapat juga diartikan bersatunya berbagai keberagaman yang ada. Persatuan Indonesia merupakan suatu upaya yang harus dilakukan guna menjaga keutuhan bangsa. Dengan banyaknya perbedaan yang di Indonesia, justru kesamaan kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang ada. Contoh implementasi dari nilai persatuan yakni membiasakan diri untuk menggunakan produk lokal, buatan, atau negeri, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang berisi kita sebagai makhluk sosial pasti dibutuhkan orang lain dalam segala hal apapun itu dan pasti hidup berdampingan satu sama lain. Dengan adanya hal tersebut, kita sebagai makhluk hidup sudah sepantasnya menghormati dan menghargai orang lain. Dalam ini nilai ini juga tergantung demokrasi yang harus dijunjung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara singkatnya, kita sebagai rakyat Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintah. Contoh implementasi dari kerakyatan yaitu mengedepankan musyawarah mufakat setiap mengambil keputusan dan tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Yang kelima yaitu nilai keadilan yang berisi keadilan berasal dari kata adil yang berdiri berarti seimbang, tidak berat salah satu. Keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Hal tersebut bermakna keadilan sosial harus meliputi seluruh rakyat Indonesia agar tercapai adanya keadilan dan kemakmuran Indonesia secara lahiriah dan batiniah. Contoh implementasi nilai keadilan yaitu menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini juga ada identitas nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Yang pertama yaitu menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, keberadaan atau eksistensi negara dalam hubungan internasional. Yang ketiga, menjadi pelindung bagi bangsa Indonesia seiring dengan adanya arus globalisasi. Nah, identitas nasional juga terdiri dari beberapa bentuk. Yang ke satu dasar pasal apa yaitu Pancasila, yang kedua bahasa nasional atau bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Yang ketiga negara yaitu Sang Merah Putih. Yang keempat lagu kebangsaan itu yaitu Indonesia Raya. Yang kelima lambang negara yaitu Garuda Pancasila.
Yang keenam, semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedelapan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesembilan, kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, makna dari Pancasila sebagai identitas nasional itu apa sih? Yang pertama yaitu kesatuan bangsa. Pancasila menegaskan prinsip kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan etnis, agama, budaya, dan golongan. Ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman menjadi landasan bagi integrasi sosial dan politik di Indonesia. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Pancasila menggarisbawahi bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Konsep ini memperkuat identitas nasional dengan menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan negara dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Ketiga, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mencerminkan komitmen negara untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memperkuat kesadaran akan kebutuhan akan keadilan dan solidaritas di antara warga negara. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam Pancasila menegaskan pluralisme agama di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki berbagai keyakinan agama, Pancasila menekankan pentingnya keberagaman dan kerukunan antara agama dalam pembangunan identitas nasional. Yang kelima, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan mempromosikan sikap saling menghargai, toleransi, dan menghargai kekerasan dalam memecahkan konflik. Hal ini memperkuat moralitas dan etika yang menjadi bagian dari identitas nasional. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral spiritual bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia menerima keberagaman agama, prinsip ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan, dan budaya yang beradab. Ini mencerminkan komitmen untuk memperlakukan semua warga negara dengan adil, dan menghormati hak asasi manusia, serta menghindari perilaku merendahkan martabat manusia. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Ini menggarisbawahi semangat untuk menjaga kesatuan dan kerukunan antara warga negara sebagai fondasi kuat bagi kestabilan dan kemajuan bangsa. Yang keempat yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan perwakilan yang dipilih oleh secara demokratis. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga kedaulatan rakyat dan mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam memproses pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali untuk mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya, dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Nah, sikap warga terhadap Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama itu penerimaan dan kepatuhan. Banyak warga Indonesia menerima Pancasila sebagai identitas nasional dengan bangga dan menganggapnya sebagai fondasi yang kuat untuk kesatuan dan keberagaman bangsa. Mereka mematuhi prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan melihatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka sebagai negara Indonesia. Yang kedua yaitu kebanggaan dan identifikasi. Sebagian besar warga Indonesia merasa bangga dengan Pancasila sebagai identitas nasional mereka. Mereka mengidentifikasi diri mereka dengan nilai-nilai Pancasila dan melihatnya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di negara mereka. Yang ketiga yaitu kritis dan reflektif. Sebagian warga Indonesia mungkin mengadopsi sikap yang lebih kritis terhadap Pancasila, menganalisisnya secara kritis dan melihat bagaimana implementasinya dalam kehidupan nyata. Mereka mungkin menilai bahwa ada kesenjangan antara idealisme Pancasila dan kenyataan di lapangan, dan mendorong perbaikan dan perubahan demi
terwujudnya prinsip-prinsip Pancasila dengan baik. Yang keempat yaitu ada tidak peduli atau tidak memahami. Sebagian kecil warga Indonesia mungkin kurang peduli atau kurang memahami arti dan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal tentang Pancasila, kurangnya kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, atau mempengaruhi lingkungan yang kurang mendukung. Bagaimana konsep identitas yang berkaitan dengan Pancasila? Identitas adalah suatu konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan seseorang. Identitas dapat melihat sebagai cara individu mengidentifikasi dan memahami dirinya sendiri, serta bagaimana orang lain melihat dan mengekspresikannya. Konsep identitas ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas merupakan suatu hal yang unik bagi setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, agama, pendidikan, pengalaman hidup, dan banyak lagi. Identitas juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti identitas pribadi, identitas kelompok, dan identitas nasional. Sementara identitas kelompok berkaitan dengan afiliasi individu dalam kelompok sosial tertentu seperti suku, agama, atau komunitas. Identitas nasional di sisi lain adalah cara individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu negara. Bagaimana peran peran Pancasila sebagai identitas nasional? Yang pertama yaitu membantu kesatuan dan persatuan. Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial yang kuat, membantu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Pancasila seperti Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa membantu menjaga keutuhan negara dan mendorong solidaritas di antara warga negara. Yang kedua yaitu menguatkan keberagaman budaya. Pancasila mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya yang kaya di Indonesia dan menekankan nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil beradab serta persatuan Indonesia. Pancasila membantu mengatasi konflik dan mendorong kerukunan antar etnis dan agama. Yang ketiga yaitu memberikan landasan moral dan etika. Pancasila menawarkan landasan moral dan etika yang perlu diperlukan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memandu kebijakan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara. Yang keempat, menyediakan kerangka hukum dan politik. Pancasila menjadi dasar negara hukum dan politik bagi negara Indonesia. Undang-undang dan kebijakan pemerintah dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang diberikan fondasi yang kokoh bagi sistem politik hukum di negara ini. Yang kelima, mempromosikan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Ini memperkuat partisipasi warga negara dalam proses pembangunan negara dan memperkuat identitas nasional dengan memberikan rasa memiliki terhadap negara. Nah, di sini juga ada identitas nasional memiliki beberapa fungsi bagi suatu bangsa, yaitu fungsi integrasi. Identitas nasional berperan sebagai perekat atau pengikat antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam suatu bangsa. Identitas nasional memberikan rasa saling memiliki, saling menghormati, dan saling menghargai di antara warga negara. Ada juga fungsi motivasi. Identitas nasional berperan sebagai pendorong atau penggerak bagi suatu bangsa untuk berprestasi dan berkembang. Identitas nasional memberikan rasa bangga, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Dan ada juga fungsi orientasi. Identitas nasional berperan sebagai pedoman atau arah bagi suatu bangsa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Identitas nasional memberikan nilai-nilai, norma-norma, cita-cita yang menjadi acuan. Pancasila dalam kehidupan bernegara yang pertama yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di sini juga ada Pancasila sebagai identitas nasional menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan lain-lain. Globalisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi identitas nasional.
Dampak positifnya adalah adanya kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang serta adanya kerjasama antar negara. Dampak negatifnya adalah pengaruh asing yang dapat merusak nilai-nilai lokal serta adanya persaingan yang dapat menimbulkan konflik antar negara. Yang kedua yaitu radikalisme. Radikalisme adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan secara drastis dan radikal dalam suatu sistem atau tatanan. Radikalisme dapat membawa dampak negatif bagi identitas nasional. Jika mengandung unsur toleransi, kekerasan, separatisme, atau anti-Pancasila, radikalisme dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menggoyahkan dasar negara. Ada lagi yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum atau etika untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan. Korupsi dapat membawa negatif bagi identitas negara nasional jika merugikan kepentingan umum, menghambat pembangunan, dan merusak moral bangsa. Korupsi dapat menurunkan kredibilitas dan kewibawaan negara serta melanggar nilai-nilai Pancasila. Nah, itu aja sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.